Selamat pagi rekan-rekan sekalian, selamat kita berjumpa. Pagi ini saya sedang ada di puncak, sedikit liburan dekat Taman Safari. Makanya rekan-rekan bisa dengar suara orang hutan sedang teriak-teriak di samping sana, karena ini persis di samping Taman Safari. Mungkin pagi gini binatang-binatang sedang dikasih makan sehingga mereka senang, maka mereka teriak-teriak di sana. Rekan-rekan sekalian, pagi ini saya memang sedang liburan sedikit setelah Jakarta sedikit dilonggarkan, sehingga bisa sedikit refreshing lah setelah 3 bulan tinggal di rumah terus. Nah, beberapa hari ini saya ada di sini bersama dengan anak-anak dan keluarga, sedikit refreshing, menikmati alam inilah, supaya karena sudah bosan juga di rumah terus, sehingga ketika dilonggarkan bisa jalan-jalan sedikit, menikmati alam inilah. Nah, pagi ini saya menyapa rekan-rekan sekalian, rekan-rekan semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Saya juga dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Saya percaya juga rekan-rekan semuanya dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat juga. Untuk itu pagi ini saya akan bawakan sedikit renungan firman Tuhan yang saya percaya akan jadi berkat, tentu pertama-tama bagi saya, selanjutnya juga tentu berkat bagi saudara-saudara. Untuk itu saya akan bacakan firman yang saya ambil dari Mazmur pasal 1 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Di sana dalam Mazmur diberikan judul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Saya akan bacakan bagi kita. Dikatakan di sana demikian: berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu juga orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, rekan-rekan sekalian, Mazmur pasal 1 ini memberikan kepada kita pembedaan jalan orang benar dan jalan orang fasik, tetapi juga memberikan pembedaan kepada kita akhir hidup orang benar dan akhir hidup orang fasik. Dikatakan di sana jalan hidup orang benar itu akan berakhir kepada kebahagiaan dan keberhasilan. Sebaliknya, jalan orang fasik itu akan berakhir pada kebinasaan. Nah, pemazmur ini ingin menunjukkan kepada kita serta memberikan pilihan kepada kita. Apakah kita mau berjalan di jalan orang benar ataukah kita berjalan di jalan orang fasik?
Semuanya itu rekan-rekan, pilihan ada pada kita. Tetapi di ujung dari pilihan-pilihan itu dikatakan di situ, nanti kita akan dihadapkan kepada penghakiman. Penghakiman. Kenapa rekan-rekan? Karena kita harus tahu bahwa sebetulnya Tuhan menciptakan kita dengan sebuah tujuan yang sangat jelas. Ini perlu kita pahami. Tuhan menciptakan kita dengan sebuah tujuan yang sangat jelas. Dan Tuhan mau agar engkau dan Tuhan mau agar saya mencapai tujuan itu. Itu jelas. Jadi Tuhan tidak ciptakan engkau, Tuhan tidak tempatkan engkau di dunia ini tanpa tujuan. Tuhan ciptakan engkau, Tuhan ciptakan saya, Tuhan ciptakan kita dengan tujuan yang sangat jelas. Nah, tujuan itulah yang harus kau capai. Sehingga kalau kita baca di sana, jalan hidup orang benar akan berakhir kepada keberhasilan dan kebahagiaan. Yang dimaksud adalah bukan keberhasilan menurut pola pikir orang dunia pada umumnya. Kalau ditanya kepada kebanyakan kita, apa sih keberhasilan itu? Pasti kan semua orang berpikir berhasil ialah misalnya 1, kaya raya. Berhasil ialah 2, misalnya katakanlah mencapai posisi dan kedudukan yang sangat penting, misalnya katakanlah begitu. Berhasil ialah kalau misalnya katakanlah apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan itu misalnya tercapai. Padahal saya bilang kepada kita, keberhasilan menurut Tuhan bukan itu. Keberhasilan menurut Tuhan adalah engkau mencapai goalnya Tuhan, engkau mencapai destininya Tuhan dalam hidup. Karena untuk itulah kau diciptakan, untuk itulah saya diciptakan, untuk itulah kita diciptakan, yaitu apa? Mencapai goal dan sasaran Tuhan. Makanya rekan-rekan sekalian, menurut saya pencarian yang terbesar dalam hidup ini adalah pertama, masing-masing kita menemukan tujuan Tuhan dalam menciptakan kita. Masing-masing kita menemukan tujuan Tuhan menciptakan kita. Baik tujuan yang bersifat umum, yang saya seringkali mengatakan tuh general purpose, maupun specific purpose, tujuan yang sangat khusus. Karena saya mau katakan kepada kita rekan-rekan, ketika Tuhan menciptakan engkau dalam kandungan ibumu, kalau saudara baca dalam Mazmur itu, ketika Tuhan ciptakan kita dalam kandungan ibu kita masing-masing, Alkitab bilang apa? Tuhan memperhatikan dengan seksama proses penciptaan itu. Nah, kenapa Tuhan perhatikan dengan seksama proses penciptaan itu? Karena Tuhan ingin memastikan bahwa engkau diciptakan seperti maunya Tuhan. Supaya apa? Supaya kau bisa mencapai goalnya Tuhan. Dan nanti setelah kita mengakhiri hidup ini, menghadap pengadilan Kristus itu, Tuhan akan tanya begini, anakku, saya ciptakan engkau dengan tujuan ini. Tuhan akan bilang, apakah engkau mencapai goalku itu? Jadi keberhasilanmu adalah ketika engkau mencapai goal dan sasaran itu. Makanya saya bilang, pencarian yang terbesar dalam hidup kita adalah menemukan goal dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Setelah kita menemukan goal dan tujuan Tuhan menciptakan kita, maka prioritas kita adalah menggenapkan tujuan Tuhan itu. Kenapa? Karena nanti kan endingnya kita akan dihadapkan kepada pengadilan, dihadapkan kepada penghakiman. Sebetulnya pertama-tama penghakiman bukan apakah engkau berdosa atau tidak. Karena Alkitab bilang semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Penghakiman itu pertama-tama menentukan
apakah engkau mencapai goalnya Tuhan atau tidak? Makanya kalau rekan-rekan lihat, kata dosa itu pertama-tama dalam Alkitab bukan membunuh, bukan mencuri, bukan berzina. Walaupun membunuh, mencuri, berzina itu adalah dosa yang sangat besar. Tetapi juga kalau baca Alkitab, kata dosa pertama kali itu bukan itu. Kalau baca Alkitab, maka kata dosa pertama kali itu adalah tidak mencapai sasaran. Bahasa Alkitab menggunakan kata hamartia. Itu kita temukan di Taman Eden. Kan kalau rekan-rekan ingat dalam Alkitab, ketika Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, Tuhan taruh Adam dan Hawa di Taman Eden. Lalu Tuhan kasih perintah yang sangat jelas kepada Adam. Dia bilang begini, Adam, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi Tuhan bilang, tapi tentang pohon pengetahuan baik dan jahat, kau tidak boleh makan itu. Karena kalau kau makan itu, kau akan mati. Ternyata Alkitab bilang, Hawa yang tidak menerima perintah itu sebetulnya terima perintah adalah Adam. Tapi Adam mungkin tidak menjelaskan kepada Hawa, sehingga ketika si ular tua itu, iblis, datang menggoda Hawa, mendorong Hawa mengambil dan memakan buah itu, akhirnya dia tergoda. Lalu mengambil buah itu, memakannya, kemudian memberikannya kepada Adam suaminya. Lalu Tuhan bilang begini, kamu dosa. Nah, kata dosa di situ adalah hamartia, tidak mencapai sasaran. Maka mereka diusir dari taman itu kenapa? Tidak mencapai sasaran Tuhan, yaitu apa? Mereka boleh makan semua buah itu, tapi buah pengetahuan baik dan jahat itu tidak boleh mereka makan. Nah, rekan-rekan sekalian, itu sebabnya saya katakan kepada kita tadi bahwa pencarian kita yang terpenting dalam hidup ini adalah menemukan tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Setelah engkau menemukan tujuan Tuhan dalam hidupmu, maka prioritas yang terpenting dalam hidupmu adalah menyelesaikan tujuan Tuhan itu. Menyelesaikan tujuan Tuhan itu. Menyelesaikan goal Tuhan itu. Sehingga ketika engkau nanti dihadapkan kepada pengadilan Tuhan itu, Tuhan katakan, hai anakku, ini targetku menciptakan engkau, apa yang kau lakukan dengan itu. Persis seperti kalau rekan-rekan baca perumpamaan talenta. Karena kita menceritakan kan ada seorang kaya yang hendak pergi ke luar negeri. Ketika dia hendak pergi ke luar negeri, dia panggil hamba-hambanya, lalu dia bagi-bagikan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 1 talenta, seorang diberikan 2 talenta, seorang diberikan 5 talenta. Setelah dia lama sekali pergi ke luar negeri, pulanglah dia dari luar negeri. Setelah dia pulang dari luar negeri, dia mengadakan perhitungan dengan mereka. Pertama dia panggil hambanya yang dia berikan 5 talenta. Dia bilang begini, hai hambaku, 5 talenta kuberikan kepadamu, apa yang kau lakukan dengan itu? Orang yang diberi 5 talenta bilang, Tuhan, 5 talenta Tuhan berikan kepadaku, aku sudah bekerja keras dan aku dapat hasil 5 talenta. Sekarang dia bilang, ku persembahkan 10 kepada Tuhan. Tuhan itu berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, kepadamu akan kuberikan perkara yang besar. Lalu Tuhan bilang, masuklah dalam kemuliaanku. Lalu dia panggil hamba yang kedua yang dapat 2 talenta. Dia bilang, hai hambaku, 2 talenta kuberikan kepadamu, apa yang kau lakukan dengan itu? Orang ini pun berkata, Tuhan, 2 talenta Tuhan berikan kepadaku, aku sudah bekerja keras, dapat hasil 2 talenta. Sekarang kau persembahkan 4 kepada Tuhan.
Lagi-lagi Tuhan yang sama berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah kemuliaanku yang kekal selama-lamanya. Kenapa? Baik yang punya 5 talenta tadi maupun yang 2 talenta tadi sama-sama berhasil melaksanakan tugas tuannya itu. Jadi sekali lagi, berhasil bukan kaya raya. Berhasil bukan mendapatkan posisi ataupun jabatan yang tinggi. Berhasil bukan punya harta yang melimpah, bukan. Berhasil adalah engkau mencapai tujuan Tuhan dalam hidup. Berhasil ialah engkau mencapai goalnya Tuhan dalam hidupmu. Makanya dikatakan di sana, harus apa? Ayat 3 tadi itu dikatakan di sana, kita harus jadikan firman Tuhan itu kesukaan kita. Tadi ayat 3 Mazmur 1 itu, ia seperti pohon yang ditanam di tepi, ayat 2 ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Lihat, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi, kalau gitu supaya kita mencapai goalnya Tuhan, itu apa yang mesti kita lakukan? Jadikan Taurat Tuhan kesukaan saudara. Jadikan firman Tuhan kesukaan saudara, sehingga firman itu akan menuntun engkau setiap hari, setiap langkah, setiap step, sehingga kau akan mencapai goal dan sasaran Tuhan. Sehingga kau berhasil dalam pengertian mencapai goal dan sasaran Tuhan. Berbeda dengan orang fasik, rekan-rekan sekalian, dikatakan di sana, orang fasik itu mendasarkan hidupnya kepada siapa? Disebutkan di sana tadi, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Mereka berjalan menurut nasihat orang fasik. Dikatakan di sana, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Orang fasik itu mendasarkan hidupnya kemana? Kepada nasihat orang-orang berdosa, kepada kata-kata daripada pencemooh, sehingga mereka tidak pernah mencapai goal dan sasaran Tuhan. Makanya rekan-rekan, sekali lagi saya katakan kepada kita, kalau engkau ingin berhasil dalam pengertian mencapai goalnya Tuhan, maka kau harus menjadikan Taurat Tuhan menjadi kesukaan saudara. Sehingga engkau mencapai sasaran Tuhan, mencapai goalnya Tuhan, sehingga ketika nanti engkau menghadap Tuhan dalam pengadilan itu, dalam penghakiman itu, ketika dia katakan, anakku, ini tujuanku menciptakan engkau. Apa yang sudah kau capai? Sejauh mana kau melangkah? Sejauh mana kau lakukan itu? Maka engkau kan dengan bangga berkata seperti yang punya 5 talenta itu, Tuhan, 5 talenta Tuhan berikan kepadaku, aku sudah bekerja keras, aku dapat hasil 5 talenta, sekarang ku persembahkan 10 kepada Tuhan. Atau kau berkata seperti yang punya 2 talenta itu, Tuhan, 2 talenta Tuhan berikan kepadaku, aku sudah bekerja keras, aku dapat hasil 2 talenta, sekarang ku persembahkan 4 kepada Tuhan. Maka Tuhan itu berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hambaku yang baik dan setia. Jangan sampai saudara, jangan sampai saya, jangan sampai kita nanti seperti orang yang beroleh 1 talenta tadi. Kan sama pertanyaan juga. Kepada yang 1 talenta Tuhan tanya, hai hambaku, 1 talenta Tuhan berikan kepadaku, 1 talenta ku berikan kepadamu, apa yang kau lakukan dengan itu? Orang yang dapat 1 talenta itu berkata, Tuhan, lihat sini, aku tahu Tuhan adalah manusia yang kejam, kata dia. Artinya apa? Dia tidak berpikir positif tentang Tuhan. Sehingga dia bilang, sehingga aku takut. Karena aku takut, aku sembunyikan talenta Tuhan dalam tanah. Saya gali tanahnya, saya simpan di sana. Dia bilang, tadi saya sudah gali tanah itu, saya sudah ambil kembali talenta itu. Dia bilang, 1 Tuhan beri, saya kembalikan 1 kepada Tuhan. Apa kata Tuhan itu? Dia ikuti pola pikirnya. Jadi kau tahu, kau sudah tahu aku mengambil di mana aku tidak menaruh, menuai di mana aku tidak menabur. Dia bilang,
Karena itu sudah seharusnya talentaku itu kau berikan kepada orang lain. Supaya sekembalinya aku, kata Tuhan itu, aku terima talentaku bersama dengan bunganya. Jadi rekan-rekan sekalian, jelas sekali di sana bahwa Tuhan mau setiap kita mencapai goal dan sasaran Tuhan. Tuhan mau setiap kita mencapai goal dan sasaran Tuhan. Makanya pagi ini sebelum kita memulai hari yang baru ini, sebab sudah renungkan, sudah berapa umurmu sekarang? Kira-kira berapa lama lagi kau hidup dalam dunia ini? Berapa tahun lagi kau hidup dalam dunia ini? Lalu sudahkah kau menemukan target Tuhan? Dan sudahkah kau kerjakan itu? Berapa persenkah tujuan Tuhan yang sudah kau capai? Saya kira ini perlu kita renungkan dengan baik, supaya kita mencapai target dan goalnya Tuhan, sehingga betul-betul engkau menjadi orang yang berhasil. Orang yang berhasil maksudnya adalah orang yang mencapai goal dan sasaran Tuhan. Saya berdoa pagi ini supaya saudara dicerahkan Tuhan, sehingga kau menemukan goal dan tujuan Tuhan dalam hidupmu, sehingga kau menjalaninya dengan serius, sehingga kau sampai kepada goal dan sasaran Tuhan itu. Dan saya percaya kau pasti akan diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Haleluya, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mantap, maju terus.